pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Hari ini sengaja saya hadir lewat YouTube, tidak lewat Zoom, karena saya yakin data Anda pasti akan cepat habis kalau pakai Zoom ya. Jadi hari ini saya sajikan lewat YouTube. Syaratnya, bukti kehadiran Anda adalah 1 harus 3. Like, subscribe, dan komen. Ketentuannya, sebutkan nama, nomor induknya, kelas apa, dan jam berapa ya. Kalau 3 ini tidak Anda lakukan, berarti saya anggap Anda tidak hadir dalam kuliah saya ya. Oke ya, perhatikan dengan baik. Hari ini materi saya tentang website, tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa tugas website Anda yang kemarin disajikan dalam bentuk blog atau WordPress itu belum selesai. Jadi Anda harus menyelesaikan, artinya harus menyempurnakan. Mulai dari artikel diperbaiki, mulai dari profile diperbaiki, picture-nya diperbaiki, sistem pembayaran diperbaiki, kemudian testimoni, dan lain sebagainya diperbaiki. Hari ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana atau website yang baik itu seperti apa dan di dalamnya harus ada apa. Jadi dalam mengerjakan itu silakan Anda perhatikan apa yang saya sampaikan sekarang, kemudian lanjutkan website Anda, karena di akhir-akhir pertemuan saya akan meminta Anda membuat satu PowerPoint yang menampilkan hasil website Anda dan harus Anda sajikan dalam bentuk video ya, supaya saya memberikan penilaiannya mudah. Kalau kita offline mungkin Anda bisa presentasi, tapi karena kita online maka Anda harus menggunakan cara online juga ya. Jadi buat PPT-nya, kemudian mempresentasikan dari website Anda, sebetulnya isinya apa, segmentasi pasarnya siapa, bagaimana cara pesannya, dan lain sebagainya ya, harus dibuat ya. Jadi proses yang kemarin belum selesai, masih ada tahapan-tahapannya. Kali ini saya ingin menyampaikan apa itu website dan kriteria atau website yang baik itu harus seperti apa. Saya akan sampaikan dalam YouTube ini. Kemudian nanti saya juga akan tetap menyampaikan materi saya dalam bentuk PPT yang saya kirim lewat Google Classroom ya. Baik, perhatikan yang pertama, syarat website itu ada 9 ya. Syarat website itu ada 9. 1. Usability, ada sistem navigasi, ada desain visual, ada konten, ada compatibility, ada loading time, ada functionality, ada accessibility, dan interactivity. Nah, 9 ini saya akan jelaskan satu persatu. Perhatikan baik-baik apakah website Anda sudah memenuhi kriteria saya. Jadi yang belum, silakan dilengkapi ya. Baik, yang pertama adalah usability. Apa itu usability? Website yang baik itu memenuhi kriteria usability, sehingga pengguna atau pemilik website dipastikan dapat mengoperasikan website ya. Untuk usability terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah website. Di antaranya mudah dipelajari, efisien, mudah diingat, tingkat kesalahannya yang rendah, serta kepuasan pengguna ya. Jika website telah memenuhi kriteria tersebut, maka bisa dipastikan website dapat digunakan oleh user secara mudah ya. Itu yang usability. Kemudian ada sistem navigasi. Dengan sistem navigasi, pengunjung website dapat menemukan jalan yang mudah untuk mengakses sebuah website. Nah, navigasi juga bisa menampilkan banyak media, baik berupa image, animasi maupun teks ya. Untuk navigasi ada kriteria khusus. Yang pertama, mudah dipelajari, konsisten, memungkinkan feedback ya, ada muncul dalam konteks, kemudian menyediakan pesan visual yang baik,
mendukung tujuan user, memakai label yang jelas, jadi judulnya harus jelas, dan membutuhkan tindakan dan waktu. Nah, itu sistem navigasi. Kemudian yang ketiga, desain visual. Agar seorang user merasa puas, jadi seorang pengguna atau pengunjung di website Anda merasa puas, mampu menikmati saat menjelajahi website, maka usaha membuat desain visual yang menarik dan unik ya. Desain visual yang baik biasanya akan menggunakan apa? Komposisi warna yang konsisten, kemudian layout grafik yang konsisten, teks yang mudah dibaca oleh pengunjung, serta grafik untuk penguatan isi teks dalam konten website. Nanti saya akan memperkenalkan kepada Anda beberapa warna dan artinya ya, nanti disesuaikan dengan konten website Anda. Kemudian yang keempat, konten ya. Agar website memenuhi kriteria yang baik, maka konten website tersebut haruslah relevan, menarik dan pantas ya. Relevan, menarik dan pantas. Kemudian gaya bahasa dan penulisan sebaiknya juga disesuaikan dengan sasaran website ya. Jadi sehingga nantinya tujuan website atau pembuatan website itu bisa tercapai. Oh ya, ada tipnya. Font website itu nggak boleh lebih dari 3 jenis font ya. Misalnya ada Comic Sans, Times New Roman, terus ada apa lagi itu. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 jenis font ya, harus di bawah itu, 2 lebih oke ya. Kemudian compatibility ya. Pastikan situs website Anda kompatibel dengan perangkat lainnya sehingga bisa diakses secara mudah. Jadi diakses pakai handphone, Android, apa saja bisa. Jangan sampai tidak bisa diakses ya. Jadi kompatibel, fleksibel, pakai laptop pun oke ya. Tuh. Kemudian loading time. Tampilan website yang menarik biasanya akan membuat loading website yang semakin lama ya. Jadi oleh karena itu tampilan yang menarik itu dengan loading time yang singkat. Jadi loading time-nya jangan lama-lama, klik ini, klik ini, klik ini. Satu klik itu sudah ada informasi yang menyeluruh ya. Jangan sampai mereka di-guiden dengan berbagai atau berulang kali klik ya, mereka akan bosan gitu. Semakin singkat loading time sebuah website, maka semakin banyak pula pengunjungnya ya. Loading time harus singkat. Kemudian yang ketujuh, functionally ya, bahasa pemrograman yang sesuai dengan website dengan permintaan konsumen. Anda tidak perlu bingung kalau misalnya saya tidak menguasai IT, sudah pakai template yang standar aja ya, pakai WordPress, pakai blog yang masih free. Kecuali Anda mau ke bisnis yang lebih profesional, bolehlah pakai tenaga outsource ya. Sejauh masih usaha mandiri, masih UKM, masih sekelas belajar, pakai yang free-free dulu ya. Kemudian accessibility ya, usahakan agar website Anda nantinya bisa diakses oleh semua kalangan, semua usia, sehingga baik dari segi tampilan, konten maupun loading time harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, interactivity ya, agar pengunjung bisa berinteraksi dengan situs lainnya, maka silahkan menggunakan hyperlink dan feedback ya. Sediakan satu menu di mana para pengunjung bisa berinteraksi dengan Anda ya, supaya komunikasinya bisa terbangun. Karena suatu produk yang baik itu adalah memenuhi kepentingan, kebutuhan, dan mampu membuat konsumennya puas. Ini yang utama. Jadi nggak bisa produk yang kita buat itu sesuai dengan idealisme kita, nggak bisa. Yang utama harus sesuai kebutuhan, keinginan konsumen, dan bisa membangun atau memberikan tingkat kepuasan kepada mereka. Nah, itu yang penting. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, Anda harus bisa membuat menu interaksi di mana Anda bisa berkomunikasi baik dengan konsumen maupun calon konsumen ya. Jadi Anda tahu sebetulnya apa sih keinginan Anda dan Anda bisa memenuhi itu sehingga produk Anda bisa diterima oleh mereka ya. Itu 9 syarat website yang baik. Nah, kemudian untuk penentuan color website,
ternyata juga ada strateginya. Nanti saya akan sampaikan di dalam PPT ya. Anda bisa tampilkan atau Anda bisa sajikan sesuai dengan arahan saya, kira-kira seperti itu ya. Jadi perpaduan warna ternyata ada konsep, ada desainnya ya, supaya menarik ya, tergantung. Misalnya, oh produk saya tentang produk makanan, berarti apa nih warna yang cocok? Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Anda ya. Oke. Baik, berikutnya ini tentang arti warna di website ya. Saya mencoba memberikan 13. Perhatikan baik-baik. Merah itu artinya apa? Merah itu menunjukkan satu keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat, nafsu, dan adrenalin. Nah, misalnya Anda bisnisnya apa? Bu, saya punya bisnis ini Bu, alat-alat untuk naik gunung. Warna yang cocok apa ya Bu? Naik gunung itu kan menguji adrenalin ya. Oh, merah kelihatannya oke juga. Kalau biru bagaimana? Oke juga, biru juga oke ya. Tergantung. Nah, ini warna-warna itu juga harus disesuaikan dengan konten website Anda. Jadi konten harus sesuai ya. Misalnya Anda mau jual makanan, aduh kalau jual makanan tuh warna yang oke apa ya? Nah, ini ada lagi hijau. Hijau ini menunjukkan apa? Kesuburan, kesegaran, kedamaian, keseimbangan. Nah, kalau hijau nih, kamu jualan apa sih Dek? Gini Bu, saya ini selama ini jualan itu Bu, alat-alat pertanian. Oh oke lah, kamu ambil warna hijau juga boleh, karena pertanian identik dengan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ini ada beberapa warna yang mungkin bisa disesuaikan dengan konten Anda ya. Orange ini menunjukkan apa? Kehangatan, kenyamanan, dan keceriaan. Nah, misalnya apa Bu? Saya ini jual pernak-pernik untuk anak-anak milenial loh. Apa nih misalnya? Pin. Oh boleh lah ya. Gelang-gelang anak-anak milenial, kalung. Oh ya wes. Apalagi masker berkarakter. Oh oke lah ya. Orange mungkin cocok. Nah, apalagi nih mungkin kuning. Kuning itu menunjukkan ceria, bahagia, energik, dan optimis. Itu kuning ya. Boleh dikombin silahkan, tetapi jangan terlalu banyak. Dikombin pun harus linear, maksimal 3 warna cukup ya. Kebanyakan warna itu juga nggak terlalu bagus juga ya, yang lihat bingung, matanya juga sakit ya. Kemudian biru itu menunjukkan stabil, kecerdasan, rasa percaya diri. Ini bisa disesuaikan, misalnya kamu bisnisnya apa Dek? Oh saya bisnisnya sederhana Bu, saya memberikan pembelajaran online, short course tentang apa? Tutorial cara membuat website, oke lah. Tutorial cara membuat WhatsApp, tutorial cara membuat Facebook. Nah ini biru mungkin cocok ya. Kemudian oh saya kasih les anak-anak loh Bu, kelas 1 sampai 6 SD. Oh oke lah, cocok ya. Kemudian ungu lebih ke arah keakraban dan rasa aman. Ini yang ungu bukan warna janda loh ya, hati-hati. Ungu ini memberikan kesan keakraban dan rasa aman. Kemudian hitam ini hampa, duka, dan misterius. Anda juga boleh pakai hitam ya, misalnya produk Anda produk yang misterius. Apa nih? Saya buat itu Bu, t-shirt untuk anak muda, tapi untuk anak-anak muda yang misterius dan cenderung cool ya. Jadi memberikan rasa curiga dan lain sebagainya. Oke lah, tergantung konsep Anda apa ya. Kemudian putih itu memberikan kesan bersih, suci, ringan, dan kebebasan ya, lebih netral. Kemudian coklat apa? Coklat itu memberi rasa keakraban dan rasa aman. Nah itu coklat. Abu-abu itu grey, itu keseriusan, kestabilan, kemandirian, dan tanggung jawab. Itu abu-abu ya. Kemudian emas ini apa? Emas ini menunjukkan prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan, dan kemakmuran. Nah ini yang cocok
untuk emas apa ya, kira-kira untuk produk apa ya, misalnya ini loh Bu, saya bisnis berlian, oke lah ya, kasih background warna emas, oke juga. Tosca, nah ada juga Tosca. Tosca ini menunjukkan ketenangan dan kesabaran ya, Tosca. Kemudian ada warna magenta, apa nih? Magenta ini berhubungan dengan keseimbangan fisik, mental, spiritual, dan emosional. Nah, warna-warna itu semua ada artinya, jadi jangan sembarangan memberikan warna. Ya, aku sukanya warna ungu, ya udah, ini produk makananku saya kasih warna ungu, kan nggak matching, ya. Jadi kita nggak bisa memakai favorit kita, tidak kita sesuaikan dengan konten. Jadi usahakan dengan konten. Pesan saya maksimal mixnya 3 warna, ya, supaya nggak sakit mata, ya. Nanti saya akan berikan tips-tips kombinasi warna apa yang baik. Nanti saya akan sampaikan di dalam PPT, ya. Ini tentang warna. Kemudian berikutnya sehubungan dengan tugas website Anda, ya. Website yang kemarin tolong dilengkapi karena saya masih melihat banyak yang lubang. Warna-warna, picture-picture belum maksimal. Ayo buat yang serius, ya. Disusun yang rapi, yang menarik supaya ada pengunjung. Nah, kemudian websitemu itu silahkan diviralkan ke sosmed, ya, supaya ada yang merespon, ya. Langkah pertama di minggu ini, silahkan sempurnakan dulu websitenya yang kemarin, ya. Dilengkapi artikelnya, dilengkapi profilnya, dilengkapi cara pemesanannya, dilengkapi testimoninya kalau memungkinkan, dilengkapi menu interaksinya, ya. Alamatnya juga harus jelas, ya. Ini buat serius, bukan karena faktor hanya dapat tugas kerjakan semuanya, enggak. Saya akan perhatikan. Langkah pertama itu lengkapi dulu di minggu ini. Minggu kedua saya akan memberikan tugas lagi. Apa itu? Minggu kedua mungkin saya akan meminta Anda membuat PPT-nya dari website itu. Minggu berikutnya lagi Anda harus membuat video presentasi dari website yang sudah Anda buat, ya. Jadi silakan dibuat dulu pelan-pelan. Minggu pertama dilengkapi dulu, ya. Minggu kedua buat PPT-nya. Minggu kedua buat videonya, presentasi dari hasil website Anda. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat komentar, ya. Jangan lupa bukti kehadiran Anda apabila Anda melakukan 3 langkah: like, subscribe, dan komen. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih. Tunggu video saya berikutnya. Salam sehat. Dah.